Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembelajar, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran PKN, dan kali ini Bapak akan menemani kalian kembali dalam pembelajaran PKN. Dan jangan lupa tiap kali pembelajaran, marilah kita panjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing, dan kita biasakan senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan karunia-Nya. Adik-adik pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi. Adik-adik pembelajar, namun sebelum kita awal kegiatan pembelajaran ini, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran serta aktivitas apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikut, sekaligus model pembelajaran. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup. Yang kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu mendeskripsikan makna negara. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu menyajikan hasil telaah makna Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ada 6, yaitu kalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian dasar negara; yang kedua, menguraikan manfaat dasar negara; yang ketiga, menguraikan akibat tidak adanya dasar negara; yang keempat, menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara; yang kelima, menjelaskan landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara; dan yang terakhir, menjelaskan konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kelancaran pembelajaran, jangan lupa dipersiapkan peralatan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta koneksi internet yang memadai. Selamat belajar. Para pembelajar semuanya, marilah kita mulai materi kita yang pertama tentang pengertian dasar negara. Dasar negara terdiri dari 2 kata, yaitu dasar dan negara. Dasar berarti landasan, acuan, patokan, atau pijakan. Sehingga dasar negara berarti landasan atau patokan bagi suatu negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, mari kita menyimak manfaat dasar negara. Manfaat yang pertama adalah sebagai landasan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan di suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi landasan karena di dalamnya memuat nilai-nilai pokok dalam menjalankan pemerintahan. Manfaat yang kedua adalah sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Artinya, nilai-nilai dalam dasar negara
menjadi acuan bagi lembaga negara dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional. Seluruh peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam dasar negara. Manfaat yang berikutnya adalah sebagai patokan bagi negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Dasar negara mengandung tujuan dan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, sehingga menjadi patokan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Selanjutnya, sebagai simbol negara yang mempersatukan dan harus dihormati. Selain sebagai acuan dan patokan pemerintahan, dasar negara juga menjadi simbol yang mempersatukan seluruh individu dalam bangsa. Contohnya Pancasila dapat mempersatukan kelompok-kelompok dari berbagai suku, agama, bahasa menjadi bangsa Indonesia. Para pembelajar, mari kita kaji apa akibat yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Akibat yang pertama adalah kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal itu karena negara tersebut tidak memiliki nilai dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara tidak memiliki acuan dalam bekerja, sehingga proses pemerintahan akan terganggu. Akibat berikutnya adalah kondisi negara tidak akan kondusif, banyak kekacauan. Keadaan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik akan memancing reaksi dari rakyat berupa aksi protes. Jika tidak dikendalikan, aksi tersebut dapat berujung pada kekerasan atau anarkisme dan tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, negara akan mudah goyah dan dapat dikuasai atau dikendalikan negara lain. Kondisi yang tidak aman di masyarakat akan membuat persatuan antar kelompok melemah. Jika dibiarkan, menyebabkan negara goyah atau tidak stabil, serta pengaruh asing mudah masuk, sehingga negara tersebut berpotensi dikuasai negara lain. Para pembelajar, berbekal informasi yang telah kalian peroleh sebelumnya, mari kita cermati makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bermakna Pancasila menjadi landasan, acuan, dan patokan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta pembuatan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Para pembelajar, lalu apa konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, pemerintah harus melaksanakan praktek pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kebijakan pemerintah harus berlandas pada nilai Pancasila. Dan yang ketiga, semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berlandas pada hukum yang ada. Yang pertama, rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, atau pengucapan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan harus sesuai Pancasila.
perhatiannya, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kontributor serta pihak-pihak yang mensupport kegiatan program ini. Sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.